Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama Ustazah Alfi pada video pembelajaran kali ini. Hari ini kita sudah masuk pada tema 2G, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi cerita fabel. Nah, anak-anak Ustazah, hari ini bagaimana kabar antum semuanya? Ustazah doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca basmalah, lalu membaca doa sebelum belajar. Mari tundukkan kepala dan melambungkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak ustazah. Amin ya robbal alamin. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mengetahui apa itu cerita fabel. Yang kedua, siswa mampu mengetahui ciri-ciri cerita fabel. Nah, anak-anak ustazah, sebelumnya apakah antum pernah mendengarkan cerita fabel? Nah, hari ini kita akan membahasnya. Kalau antum belum tahu, simak video pembelajaran kita ini baik-baik ya. Nah, cerita fabel. Cerita fabel itu adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang berada di dalam cerita fabel itu adalah berbagai jenis hewan, mulai dari gajah, kancil, kura-kura, kelinci, monyet, dan berbagai jenis hewan lainnya. Cerita di dalam fabel ini adalah cerita fiksi. Cerita fiksi itu artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Nah, sekarang coba antum simak contoh cerita fabel berikut ini. Nah, ada seekor rubah yang sombong dan cerdik. Suatu hari, ia bertemu dengan seekor ayam jantan yang juga terkenal paling cerdik di peternakan. Katanya, "Kau sangat cerdik. Coba, bisakah kau memejamkan matamu sambil berteriak?" tantang rubah. Tanpa curiga, si ayam jantan memejamkan matanya. Tapi tiba-tiba si rubah menerkam dan menggigit lehernya. Saat hendak lari, petani melihatnya. "Hei, lepaskan, itu ayamku." Dengan suara tercekik, ayam jantan masih sempat menasehati si rubah. "Katakan pada petani, jika aku adalah ayam milikmu." Saat rubah akan berkata seperti itu, ia pun melepaskan gigitannya, sehingga kesempatan itu tidak disia-siakan oleh ayam jantan. Ia langsung terbang ke atas pohon, ayam jantan pun selamat, dan kali ini si rubah mengakui kecerdikan si ayam jantan. Nah, dari contoh cerita fabel ini, dari cerita si rubah dan si ayam jantan yang cerdik ini, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa kecerdikan bukanlah untuk disombongkan. Berikut ini adalah ciri-ciri cerita fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh utama cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter yang sama seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur atau jalan cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan terbaik di dalam ceritanya. Nah, anak-anak ustazah,
Cerita fabel itu selain bisa kita baca di buku-buku, cerita fabel itu juga bisa kita peragakan di depan kelas, atau cerita fabel itu kita jadikan sebuah drama di depan kelas. Nah, adapun langkah-langkah dalam memperagakan cerita fabel itu adalah yang pertama, buatlah kelompok yang jumlah anggotanya sesuai dengan tokoh dalam fabel. Yang kedua, pahamilah peran setiap tokoh. Misalnya, ada yang memerankan tokoh si kancil yang cerdik, atau ada yang memerankan tokoh monyet si pembohong, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mintalah temanmu yang lain untuk menjadi narator. Nah, narator itu adalah orang yang membacakan cerita fabel. Sedangkan tokoh adalah orang yang berperan menjadi hewan yang berbicara dalam fabel. Yang keempat, sebelum tampil, berlatihlah terlebih dahulu agar isi fabel itu tersampaikan dengan baik. Oke, anak-anak ustazah, pada video pembelajaran kali ini mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Ustazah sudahi, terima kasih, semoga bermanfaat untuk antum semua, dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ustazah sudahi, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.